Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, sahabat Rasi Media. Tentunya jumpa lagi bareng Fatur di ngobrol bareng FPRB Kabupaten Magetan tentunya. Jadi untuk hari ini sahabat Rasi Media, selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya, Fatur bersama dengan narasumber yang sudah hadir akan membahas tema yang luar biasa juga terkait membangun resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap bencana, sahabat Rasi Media. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya, monggo sahabat Rasi bisa menyaksikan via visual ya di Express Radio dan juga streamingnya di rasifm.co.id, serta sekarang ini lagi live juga di fanspage atau Facebooknya Rasi Magetan. Jadi monggo bisa disaksikan di sana juga. Dan tentunya sudah hadir di studio Rasi FM Magetan ada Bapak Sunarto terlebih dahulu nih. Halo. Selamat pagi Mas Fatur. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Sahabat Rasi FM ya. Betul sekali. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin yang penting tetap siaga ya. Tetap siaga, betul sekali. Mungkin Bapak Sunarto bisa disapa dulu sahabat Rasi di rumah sekaligus memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Fatur. Perkenalkan nama saya Pak Narto, yang sehari-hari afiliasinya ada 2 nih Mas Fatur. Yang pertama dosen Poltekkes yang ada di Kebidan Magetan. Yang kedua itu dipercaya sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana. Yang tugas saya ini dengan Pak Aris ini adalah bagaimana masyarakat Magetan itu tangguh dan tahan dalam menghadapi bencana. Masya Allah. Oke ya. Dan sebelahnya betul ada Bapak Aris Prasetya nih. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya Bapak Aris? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, mungkin bisa juga disapa sahabat Rasi Media sekaligus memperkenalkan diri nih Bapak Aris ini sebagai siapa? Monggo. Selamat siang sahabat SFM. Perkenalkan saya Aris Prasetyo sama dengan Pak Nato ya. Di sini saya berafiliasi di 2 juga. Yang pertama dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya, ya, yang ngajar di sanitasi Magetan. Yang kedua sama saya pengurus di FPRB. Iya. Oke, siap. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Sunarto dan juga Bapak Aris ya yang sudah berkenan hadir di studio Rasi Magetan untuk ya kita berbagi sharing-sharing kepada sahabat Rasi Media. Nah, untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa tentang membangun resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap bencana. Mungkin kita semua juga tahu ya bahwa memang Indonesia terkhususnya ini juga banyak sekali atau rawan terkait bencana, mulai dari gempa, banjir, tanah longsor hingga angin kencang. Bahkan untuk Magetan sendiri akhir-akhir ini kemarin juga angin ya Bapak ya. Banyak pohon tumbang. Banyak, lumayan sekali. Itu jadi memang harus selalu waspada ya. Waspada saat Rasi Media. Dan juga tentunya untuk sahabat Rasi Media nanti yang pengen bertanya-tanya monggo bisa interaktif juga via WhatsApp di 0811 3020 906. Mungkin kepada Bapak Sunarto dulu ya. Bapak mungkin Fatur pengen tanya terkait pertanyaan-pertanyaan yang dasar dulu aja sih ya. Sering kita dengar tadi istilah ketangguhan dan juga ketahanan gitu. Apakah keduanya ini memang sama Bapak atau mungkin ada perbedaan yang signifikan tersendiri? Monggo. Terima kasih Mas Fatur. Sahabat Rasi FM, perlu diketahui bahwa Indonesia itu laboratoriumnya bencana. Maka Magetan juga termasuk laboratoriumnya bencana. Karena banyak ancaman bencana yang hadir di Kabupaten Magetan. Kemudian yang paling penting Mas Fatkur dari masyarakat termasuk kita lah, karena bencana itu urusan kita bersama. Iya betul. Yang pertama adalah kesadaran. Setelah kesadaran punya niatan untuk tangguh ya kan. Setelah tangguh baru tahan. Nah sadari yang paling penting. Ya kan. Kesadaran paling penting karena tidak semua orang itu sadar gitu ya. Betul. Nah, yang kita bahas hari ini terkait dengan ketangguhan. Jadi kesadarannya insya Allah nanti ya. Nah, ketangguhan itu beda Mas Fatkur dengan ketahanan. Kalau ketangguhan itu fokusnya pada pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi sebelum terjadi bencana. Sebelumnya, Nah itu kita harus tangguh dulu. Caranya gimana? Ya siap untuk melakukan pencegahan, siap untuk melakukan mitigasi, siap untuk melakukan
siaga. Lah ini dibutuhkan action. Kalau udah action tidak bisa. Iya, betul. Lah action itu kan harus sadar. Harus sadar dulu. Ya kan? Betul, ya. Lah sadar itu harus punya pengetahuan. Nah jadi rentetannya panjang ini. Iya. Punya pengetahuan, sadar, niat, action, baru tangguh. Nah, apakah tangguh itu pasti tahan? Belum tentu. Iya, betul. Belum tentu karena banyak kegiatan-kegiatan di ketangguhan ini dan ini butuh komitmen. Iya. Komitmen tok nggak bisa. Harus ada dana. Dana sama komitmen nggak bisa kalau tidak sadar itu tadi menggunakan dengan efektif dan efisiensi. Nah, itu ketangguhan. Apabila ketangguhan ini sudah terbangun di masyarakat, kemudian betul-betul ada bencana, aset kehidupannya tidak banyak yang terganggu. Aset penghidupan juga tidak banyak yang terganggu. Artinya apa? Begitu ada bencana, mereka sudah bisa mobilisasi, evakuasi mandiri sudah oke. Kemudian tidak banyak yang meninggal, semuanya selamat, ya kan? Ternak selamat, manusianya juga selamat. Kemudian aset penghidupan mungkin ada kerusakan, gitu. Seperti peternakan, perkebunan, persawahan, pertanian, jalan, utilitas yang lainnya. Nah, karena tidak mungkin pergi itu. Nah, sehingga pada saat terjadi bencana, tahan itu mereka segera pulih kembali. Jadi fokusnya adalah segera pulih kembali setelah terjadi bencana. Maka diharapkan masyarakat Kabupaten Magetan itu punya pengetahuan tentang kebencanaan, sadar, punya niat untuk melakukan. Berarti action kan? Tangguh. Begitu ada bencana tidak boleh panik, ikutin aturan. Karena kita sudah sering simulasi. Terus segera pulih kembali meskipun tidak ada bantuan. Itu namanya ketahanan. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan dari ketangguhan dan juga ketahanan sendiri ya. Kalau ketangguhan lebih kepada sebelumnya atau persiapan pra bencana seperti agar memang kedepannya kita bisa mengurangi resiko lah. Betul. Baik untuk jiwa maupun untuk harta benda. Nah, ini kedua-duanya itu Mas Fatkur, kalau ketangguhan sama kesadaran sudah dijadikan satu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengurangi resiko. Karena dua-duanya itu mengandung paradigma pengurangan risiko bencana. Siap. Jadi sedia payung sebelum hujan. Betul. Siap. Terima kasih untuk Bapak Sunarto untuk informasinya ya. Mungkin ke Bapak Aris mungkin dulu ya. Bapak Aris, tadi kan kita sudah membahas terkait ketangguhan itu bisa dikatakan sedia payung sebelum hujan gitu. Sedangkan kalau ketahanan adalah bagaimana kita tetap bisa beraktivitas walaupun turun hujan. Mungkin bisa dijelaskan lebih rincinya Bapak. Betul Mas Batur Jadi itu analoginya itu betul ya, sangat tepat. Jadi kita sedia payung sebelum hujan Jadi kalau namanya ketangguhan itu adalah pada mitigasi pengelolaan resiko, kita siap sebelum terjadi bencana. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Narto tadi, dikatakan siap itu kalau nanti ada terjadi bencana kita sudah tahu mana evakuasinya di mana. Kita bisa evakuasi mandiri. Masyarakatnya yang ada kapasitas ada kapasitas masyarakat yang bisa menolong gitu ya, mengarahkan gitu ya. Jadi mereka sudah tahu bagaimana posisinya gitu. Dan itu pun itu harus dilatih. Siap-siagaan tadi seperti yang cerita Pak Narto tadi ya, dilatih dengan adanya simulasi tadi. Kalau nggak ada simulasi jadi kan nggak bisa, juga bingung nanti gitu ya. Nah disitulah tadi dinamai ketangguhan di situ. Masyarakat tangguh, nanti kalau mau terjadi bencana dia memang benar-benar bisa siap gitu ya. Nah kalau nanti ketahanan kita tahan maksudnya di sini kalau sudah terjadi bencana jangan sampai berlarut-larut lah. Jangan sampai berlarut-larut menunggu. Menunggu dari bantuan dari pemerintah. Nah, kalau namanya ketahanan, berarti kalau terjadi bencana udah kita bisa mandiri. Bisa mandiri, bisa pulih sendiri. Walaupun tanpa bantuan. Itu ya. Karena tahu kita di 3 hari pertama itu penting sekali. 3 hari pertama adalah ini kehidupan yang penting sekali di dalam kebencanaan. Jadi bagaimana kita bisa tahan pada 3 hari pertama ini? Karena belum ada bantuan. Betul. Seperti di Aceh kemarin
itu kan masih tertutup semua, Iya, terisolasi. betul. Bagaimana Terisolasi. kita bisa tahan dalam 3 hari tersebut? Gitu. Iya. Itu yang penting di situ Iya, masyarakat. Nah itu pun ketahanan ketahuan kalau tidak dilakukan sedini mungkin, Iya. maksudnya tidak dilatih, Betul. tidak sadar masyarakatnya, ya tidak akan terjadi. Ya panik. Oh iya. Oke. Benar, Mas Fatur. Iya iya betul. Tapi mohon maaf, mungkin kalau untuk Magetan sendiri, tadi kan juga disampaikan bahwa sempat dilakukan simulasi gitu ya, Ya. di beberapa lokasi atau Ya. tempat-tempat yang memang rawan gitu Ya. ya. Mungkin bisa disampaikan juga untuk tempat-tempat yang rawan ini seperti apa sih untuk Magetan sendiri? Ya. Kalau kegiatan simulasi itu di tingkat kabupaten Oh. itu sebagai leading sector adalah Pusdalop. Oh, DWD. iya. Dan itu insya Allah 2 tahun sekali 2 tahun sekali dilaksanakan. lakukan. Iya. Kemudian kami sebagai forum Iya. juga aktif melakukan simulasi hampir setiap tahun, tapi Iya. lokasinya beda-beda. Oh. Nah, yang paling tinggi itu peta risikonya, tapi tingginya itu bukan tinggi Mas Prabu, sedang Iya, sebetulnya ya di iya. Jawa Magetan itu. Karena ada level tinggi, sedang sama rendah. rendah. Di kita itu levelnya sedang. Ya. Di dataran tinggi itu ada di Kecamatan Poncol. Iya. Kalau di dataran tengah ada di Kecamatan Kartoharjo. Kartoharjo. Kecamatan Kartoharjo itu ancamannya banjir. Kalau yang di Poncol ancamannya adalah tanah Longsor. Lah, Oke. kita sering mengadakan simulasi di situ. Hanya karena dananya terbatas, Iya. yang kita ikutkan adalah hanya masyarakat yang terdampak saja. Mungkin hanya 1 RT, 2 Iya. RT itu yang di dalam peta risikonya merah. Iya. Artinya apa? Ini RT yang risiko tinggi kena bencana. Itu yang kita ajak untuk simulasi. Nah, yang paling penting Mas Fatkur sama Pak Aris, Iya. di tingkat keluarga ketahanan itu dibuktikan adanya tas siaga bencana, Tas siaga bencana, yang harus betul. dimiliki. Iya, betul. Maka Rasi FM juga harus ada ini tas siaga bencana yang ada di Rasi FM, Oke, ya kan? iya, Nah, betul. nanti kalau ada sahabat Rasi yang datang ke sini ngecek, mana ini tas siaganya tidak ada kan repot ini ya kan? Siap. Oke. Kalau untuk tas siaga sendiri apa aja sih yang simpel-simpel gitu yang memang penting banget gitu? Ya, Ada itu ada dokumen, Ya. ada dokumen penting yang ada Iya. yang kita punya Yang kita biasanya punya, gitu ya, betul. dokumen yang penting kita masukkan. Iya. Terus makanan, karena ringan. makanan ringan, Oh, ya untuk 3 3 hari. hari. Yang penting itu makanan iya, minuman iya, untuk 3 hari. iya, iya. Ya, Terus selimut seperti itu. Jadi, pakaian ganti Pakaian lah. ganti untuk 3 hari. parameternya atau ukurannya memang 3 hari gitu ya? Ya 3 hari, 3 hari. 3 hari kehidupannya awal itu. Oke. Misalnya. Yang paling berat-beratnya itu. Iya, Ya. betul. Oke, 72 jam. 72. Ya. Oke. Itu ada dasarnya itu. Ya, ya. Pada saat hari ini katakanlah bencana, hari Ya. ini bencana, Ya. itu belum bisa ditetapkan status tanggap darurat. Oh. Belum bisa. Oh iya iya iya. Hari ini Harus- baru dilaporkan ada bencana. Lah masyarakat kan sudah melakukan evakuasi mandiri, betul, ada betul. yang tidak mau, Iya. ada yang tertinggal di pemukiman, Betul. barangkali juga ada yang sudah luka-luka, Iya, iya, iya. Nah, dan seterusnya. Kemudian setelah dilaporkan, baru ada tim turun Oh. untuk melakukan kaji. Iya. Betul tidak ini ada bencana? Betul. Lah, kaji itu 2 kali, 24 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Laporannya 1 kali 24 jam, Ya. kajinya 1 kali 24, jam. analisisnya juga 1 kali 24 jam. Oh iya iya iya. Berarti hari ketiga paling Paling mentok mentok. itu baru ditetapkan, oh ini status tanggap Darurat. darurat. Nah. Baru ada Bantuan. Seandainya tidak ada status tanggap darurat, Ya. berarti bencana tingkat lokal, tingkat desa, tingkat kelurahan, gitu. iya, Siapa yang melakukan Iya. respon? Ya masyarakat. Masyarakat langsung ya. Iya Oke, kan? seperti itu. Jadi Nah. memang ada tadi runtutannya gitu, nggak bisa langsung Oh enggak, iya. turun Iya. gitu bantuannya. Oh iya, ada. Makanya nih masyarakat juga harus tahu, Betul, ya kan? betul harus paham juga. Ya. gitu. Dan penetapan itu ada yang tingkat kabupaten, Ya. ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat nasional. Ya. Tingkat kabupaten apabila ada minimal 2 kecamatan terdampak. 2 kecamatan oke. Ya. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi minimal ada 3 Dua, kabupaten terdampak. Wow. Tingkat provinsi, ya nasional minimal ada 2 provinsi provinsi. terdampak. Oke, Nah, baik. makanya seperti di Aceh itu kan Ya. 3 provinsi itu. 3 provinsi gitu. Itu bisa Ditetapkan ditetapkan secara sini. nasional. Oke, seperti itu. Nah ini mengapa kok tidak ditetapkan? Nah itu urusan lain lah ya. Kita nggak Oke, tahu oke. itu sih. Siap, Kalau siap. suatu misal di Kartoharjo itu ada bencana, Ya. hanya satu kecamatan. kecamatan. Bisa nggak bencana kabupaten? Nggak Nggak bisa. bisa. Oh, gitu Nggak ya. bisa. Harus ada 2
Oke, minimal 2 kecamatan. kecamatan. Berarti Iya. kalau kayak gitu ya otomatis harus mandiri tadi ya. Oh, betul. Ya, Makanya harus tahan kan? tahan. Saya harus tangguh dan tahan di Tangguh dan sini. juga tahan tadi. Iya, di sini. Oke, luar biasa. Oke, untuk Bapak Sunarto juga Bapak Aris ya. Ya, Oke, nanti kita oke. akan bahas di segmen selanjutnya juga. Ya, siap. Fatur pengen tanya juga terkait beberapa ukuran masyarakat atau parameter ya, Ya, yang ya. tangguh tadi, yang Ya, tahan betul, terhadap betul. bencana itu seperti apa Ya, aja gitu siap, ya. siap. Jadi untuk sahabat Rasi Media jangan kemana-mana ya, tetap bareng Fatur dan juga Bapak Sunarto dan Bapak Aris di ngobrol bareng FPRB. Mams, nih jagoan. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bareng Fatur ya di ngobrol bareng FPRB. Tentunya masih dengan Bapak Sunarto juga Bapak Aris Prasetyo ya dengan tema membangun resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap bencana. Oke. Bapak Narto gitu Siap, ya. siap. Berkaitan tadi kan sudah Fatur singgung juga terkait parameter ketangguhan gitu ya dan juga ketahanan juga Ya. terkait bencana. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ketangguhan sendiri masyarakat ya tentunya ya, Ya. apa saja sebenarnya parameter atau indikatornya sih Pak? Ya. Terima kasih Pak Fatur, sahabat Rasi FM yang saya hormati dan saya banggakan. Ada 5 parameter Oke, 5. terkait dengan ketangguhan. Ketangguhan ya. Parameter pertama adalah ketersediaan pelayanan dasar. Oke. Ini dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Oke. Apakah jenis pelayanan dasar itu? Diantaranya adalah pendidikan, Iya. kesehatan, Oke. sosial, Oke. agama, dan lain sebagainya. Oh. Ini harus ada. Iya iya iya. Dan insya Allah di setiap desa dan kelurahan, insya Allah ada itu, ya. ada dan sudah tersedia. Betul. Hanya masing-masing desa dan kelurahan itu beda. Bedanya Iya. apa? Karena nanti ada faktor. Iya. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan peraturan dan kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana. Oke. Nah, ini desa kelurahan yang belum masuk kategori atau belum mengikrarkan dirinya sebagai desa kelurahan tangguh bencana, Oke. ini jarang ada. Iya. Mereka tidak memiliki peraturan dan iya. kebijakan. Iya, Padahal komitmen itu harus punya loh. Oh, Mengapa? Ini perintah undang-undang. iya iya iya. Perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan perintah peraturan pemerintah. Jadi ada undang-undang, ada PP-nya. Dan ini wujud kehadiran pemerintah, kehadiran dunia usaha, Ya. termasuk kehadiran media, Ya, betul. kehadiran saya sebagai akademisi Betul. dan kehadiran masyarakat. Ini perintah undang-undang. Makanya kita ngobrol ini Ya. melaksanakan undang-undang. Kan Oke. itu. Nah, kemudian yang ketiga, parameter ketangguhan itu dicerminkan dari aspek pencegahan dan mitigasi. Oh, jadi. Tadi sudah disinggung kan yang pertama. Ya, betul. Apa sih itu? Desa harus memiliki dokumen kajian risiko. Desa itu katakanlah terdiri dari 7 RT. Ya. RT mana yang risikonya paling paling tinggi. tinggi? Jenis ancamannya apa saja? Kerentanannya apa saja? saja. Kapasitas yang dimiliki apa saja? Nah, cukup tidak. Selanjutnya Oke, harus ada punya banyak lagi ya. dokumen rencana penanggulangan bencana. Diikuti dengan dokumen rencana mitigasi, yang nanti bisa dimasukkan ke Musrenbang Des atau kelurahan Iya. untuk dimintakan Dana. dana kegiatan Mitigasi mitigasi. lagi, ya. Nah, termasuk pencegahan. Itu harus ada dokumennya. Orang aku mak betutuk, saya minta ini enggak bisa. Semuanya ada aturannya. Ada ya kan? aturannya, betul, Nah, betul. Cukup tidak. Harus ada dokumen rencana penanganan tanggap darurat. Penanganan tanggap Berarti dilanjuti rencana kontingensi. Oh, J. Dilanjuti rencana operasi. Berarti ada simulasi. Berarti kesiapsiagaan. Cukup tidak. Tambah ada satu lagi, ada rencana pemulihan pasca bencana. Oh, iya 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 betul. Apa reaksinya? Harus ada dokumen rencana rehabilitasi Ya. dan rencana Rekonstruksi. rekonstruksi. Kalau itu semuanya sudah tersedia, tangguh nggak? Tangguh. Iya. Kalau nggak ada, Ya. nah nggak bisa, Oke. ya kan? Nah, kemudian yang keempat, indikator keempat adalah kesiapsiagaan darurat. Berarti harus memiliki tim siaga bencana Tim siaga desa bencana atau yang lebih keren itu SKPDB, struktur komando penanganan darurat bencana. Setiap desa ada. Setiap desa ya. Setiap ada. Oke. Untuk apa itu? Ya untuk
saat sama pasca. Jadi tanpa Oh. menunggu bantuan dari pihak manapun, mereka sudah aktif melakukan kegiatan untuk ketangguhan itu. Sehingga kepala desa dan kepala kelurahan ini sudah punya partner namanya tim siaga bencana desa itu, yang diberi pendelegasian untuk penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir, kesiapsiagaan pemulihan. Artinya apa? Nek wis terjadi bencana, yo segera pulih, karena kita punya dokumen. Apa sih yang mau kita rehabilitasi, bagaimana caranya, dananya dari mana, siapa yang melakukan, waktunya gimana, koordinasinya dengan siapa saja, itu ada di dalam dokumen itu. Tadi. Nah, terus sekarang faktanya Mas Fatkur, dari 235 desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan, itu baru ada 32 desa kelurahan yang tangguh bencana. Dari 32 desa itu, atau sekitar 16% lah, ya. Itu yang tangguh utama 22 desa. Yang paling tinggi grade-nya. Tangguh media yang tengah-tengah itu 25 desa. 8 desa. Yang tangguh pratama yang paling rendah ini perlu didorong untuk naik kasta, itu 2 desa. Artinya apa? Dari yang sudah tangguh aja masih ada grade-nya, apalagi tidak tangguh. Nah, maka apa demikian? Perbedaan aspek geografis, ya kan? Perbedaan lingkungan. Terus perbedaan faktor sosial, ekonomi, kemudian perbedaan komitmen dari masing-masing desa dan kelurahan, ketersediaan sumber daya, ya kan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, baik keuangan, peralatan, mesin, metode, nah, termasuk akses informasi dan partisipasi masyarakat. Dari ini semua yang paling penting itu modal sosial. Modal sosial itu? Kearifan lokal yang dipakai sebagai dasar untuk tindak lanjut penanggulangan bencana. Apakah itu gotong royong, juming Jumat minggu bersih, ya kan? Terus ada lagi setiap ada pernikahan harus membawa apa itu? Membawa pohon, menanam pohon. Oh iya, betul. Bagus ini, yang sudah ada orang. Nah itu kearifan lokal masing-masing desa kan beda-beda. Pasti. Itulah yang sebagai dasar untuk kita melakukan ketangguhan. Berarti yang disampaikan oleh Bapak Sunarto ini dari tadi ya, mungkin ke Pak Aris dulu ini berbeda ya. Yang ketahanan biar. Ya betul. Karena beda ya kan. Yang tadi kan ketangguhan gitu yang disampaikan oleh Bapak Sunarto. Kalau ketahanan ini seperti apa sih Bapak? Sebenarnya akan menambah sedikit ya terkait dengan ketangguhan tadi. Jadi tadi ada SKPDP, selain itu ada logistik. Jadi di desa itu harus ada logistik. Logistik. Salah satunya kalau kami di bidang sanitasi ya kebetulan itu kita punya namanya Rapid Environmental Health Assessment. Jadi nanti kalau terjadi bencana apa kebutuhan sanitasi, terutama itu tentang WAS, water and sanitation hygiene. Nah itu yang penting. Karena karena orang itu nggak bisa hidup tanpa adanya air. Betul. Ini namanya logistik. Nah, jadi untuk 3 hari itu bagaimana kebutuhan logistiknya. Jadi ini di desa itu harus ada logistik. Ya, nanti sewaktu-waktu kalau memang terjadi bencana mereka sudah siap. Berapa kebutuhan, nanti berapa pengungsinya, gitu. Berapa kebutuhan airnya. Itu ada hitungan-hitungannya. Nah, di situ kita kemarin kebetulan ya kita penelitian di sana, kita membantu masyarakat menghitungkan berapa jumlah yang dibutuhkan pada saat nanti terjadi tanggap darurat seperti itu dalam 3 hari. 3 hari itu ya. Jadi mereka sudah tahu. Nanti kalau memang terjadi seperti ini di pengungsian nanti saya butuh apa saja, mereka sudah siap. Begitu. Nah, terkait dengan ketahanan, tentang ketahanan masyarakat yang masyarakat terhadap bencana ini. Itu parameternya adalah yang pertama itu pengetahuan masyarakat. Jadi seberapa besar berapa besar masyarakat itu sadar, mengerti bahwa di daerah kita itu memang daerah rawan bencana. Pasti. Sadar. Dengan harapannya dengan sadar itu mereka akan akan melakukan.
Ikut yang berpartisipasi. penting, iya, ikut berpartisipasi di dalam penanggulangan maupun pengurangan resiko bencana di pengetahuan masyarakat. Ini pengetahuannya dulu yang penting. Iya. Ya, di situ. Yang kedua adalah ekonomi. Nah, ini bagaimana nanti kalau sudah terjadi bencana, bagaimana ketahanan, bagaimana ekonomi bisa pulih kembali secepat mungkin. Secepat mungkin. Ya, saya contohkan ya Jepang. Iya. Jepang terjadi tsunami yang parah gitu ya. Itu dalam tempo nggak ada setahun itu bisa pulih kembali. Iya. Ya memang negara maju. Iya. Gitu ya. Itu bisa pulih kembali. Nah, seperti kita kemarin COVID. Iya. COVID-19. Bagaimana alhamdulillah Indonesia termasuk yang paling cepat untuk pulih kembali itu cepat. Ya dalam tempo waktu gak ada 2 tahun itu bisa ekonominya bisa pulih kembali. Indonesia termasuk cepat COVID. Nah, bagaimana masyarakat ini? Ya, ini terkait dengan ekonomi. Yang ketiga dengan kesehatan dan layanan dasar terpenuhi. Nah, bagaimana ini nanti kesehatan? Ya, seperti kemarin ya kita sebenarnya nggak siap pada waktu terjadi COVID awal itu. Nah, itu hampir seluruh dunia nggak siap menghadapi. Ini juga sekarang sudah mulai lagi, Mas. Hampir mirip dengan COVID. Amerika ini sudah mulai terkena H3N2. Flu ya. Iya, flu. Ini agak lumayan ini di daerah negara bagian Amerika itu udah mulai ada yang kena. Udah banyak yang masuk rumah sakit. Ya, H3N2 dan di India ada namanya virus Nipah. Ini kita harus siaga. Betul. Bagaimana pelayanan kesehatan kita itu bisa pulih kembali secepat mungkin. Nah, ini. Yang keempat itu infrastruktur dan lingkungan yang berfungsi kembali. Nah, seperti yang saya contohkan Jepang, jembatannya ambruk dan tempo sekali cepat dibangunkan seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah di Aceh kemarin didatangkan jembatan jembatan untuk jembatan yang rusak akhirnya akses yang terhambat itu nanti infrastruktur langsung dibangun seperti itu. Itu ya. Kelima, layanan publik pulih kembali. Ya, jadi pelayanan publik pemerintahan itu tidak boleh berhenti sama sekali pada waktu bencana. Nah, ini yang penting di sini. Jadi waktu ini harus secepat mungkin yaitu kembali semua akses sektor layanan publik yang berfungsi kembali. Nah, kecepatan distribusi bantuan darurat semua masyarakat terdampak terlayani kebutuhan hidupnya. Layanan publik ini. Nah, Mas Fatur. Jadi memang kalau ketahanan ini ya benar-benar harus untuk persiapan jangka panjang ke depannya. Oke. Jadi dan itu banyak faktor yang mempengaruhi ya kan. Seperti Aceh katalah. Aceh itu berapa tahun mau pulih kembali? Aceh itu 5 tahun. 5 tahun dari 2004 ya berarti ya. 5 tahun itu baru dia pulih kembali. Itu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi ketahanan itu ada tingkat kesadaran tadi ya. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap bencana ini. Masyarakat sadar enggak? Kalau di Jepang memang dididik dari kecil dari mulai PAUD PAUD sampai itu mereka tahu bagaimana daerah saya itu daerah rawan bencana. Kesadaran yang penting kedua tingkat pendidikan. Ya. Nah, kebetulan alhamdulillah di kami itu sudah ada namanya kita mencetak generasi agent of change di dalam kebencanaan. Jadi kita latih mereka itu namanya pendidikan kebencanaan. Itu memang ada. Itu ya. Yang ketiga, ketersediaan kapasitas. Jadi kapasitas masyarakat yang benar-benar dilatih bagaimana mereka itu mengurangi resiko bencana. Nah, kebetulan kami ini juga melatih masyarakat masyarakat untuk mendidik bagaimana nanti kalau terjadi bencana seperti apa, tapi tadi membuat dokumennya seperti apa, nanti pertolongannya seperti apa. Nanti kita melatih seperti itu namanya kapasitas. Gitu. Terus yang keempat itu adanya ketersediaan sistem peringatan dini. Kalau di Magetan sendiri pakainya ada. Kalau banyak sekali EWS-nya sudah ada. Di Ngelang itu sudah ada EWS-nya. Ya, terus di atas yang kemarin terakhir Dadi baru dipasang. EWS juga. Karena untuk longsor. Betul. Kelima, bagaimana partisipasi keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana ini. Ini yang penting. Ya. Tanpa adanya bantuan masyarakat, pemerintah nggak bisa berjalan sendiri. Terutama kita itu ada pentahelik ini yang tadi. Pentahelik ada pemerintah, ada akademisi, ada media massa, terus ada masyarakat sendiri, terus ada namanya pengusaha, dunia usaha. Itu pentahelik ini yang penting. Ini ada 5 ini harus bekerja sama di dalam penanggulangan bencana. Yang kena ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
Nah, tadi harus memang sudah siap. Nanti kalau depan ada logistik yang harus sudah siap. Ya. Kalau dulu lumbung desa lah. Oh, ya, betul ya. Kalau sekarang jarang ada ya. Sekarang jarang gitu. Udah kalau pakai kan. Harusnya dimunculkan kembali. Sebabnya Mudah-mudahan nanti MTKP ini apa? Koperasi. Bisa mungkin ya. Terus ketujuh, kebudayaan dan kearifan lokal, ya seperti yang disebutkan Pak Narto tadi, yang dilakukan ketaatan terhadap kebijakan dan tata kelola kebencanaan. Nah ini adalah parameter untuk ketahanan tadi. Nah di sini kebencanaan ini juga salah satu parameter penilaian. Penilaian bagi pemerintah daerah. Kita tiap 2 tahun sekali itu ada penilaian tingkat nasional. Betul. Salah satu penilaian adalah di 9 ya, ke tata kelola 9 itu terkait dengan kebencanaan. Itu menjadi salah satu faktor juga nanti yang menjadi penilaian desa ini apakah ya baik atau enggak gitu. Bukan desa tapi kabupaten ya. Oh iya betul ya. Jadi memang kalau kita membahas ya terkait membangun ketahanan sendiri Sahabat Rasi Media, tentu ini tidak bisa larut dalam kesedihan aja ya. Kita harus bisa bangun tadi, terus mandiri, bisa bangkit betul sekali, harus bisa bangkit gitu ya, harus segera bangkit untuk produktif kembali dan dari semua sektor. Apalagi kalau cuma tadi, kalau bencana cuma satu kecamatan nggak masuk ke bencana daerah, harus mandiri tadi ya, dan bisa menata lingkungan itu terus segera produktif. Betul. Untuk karena memang mengurangi risiko bencana ini sangat amat penting Bapak ya. Siap. Oke. Nah, oke Bapak Sunarto juga Bapak Aris ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya juga terkait nanti kita mungkin akan bahas terkait peran desa yang tangguh terkait bencana, dan juga mungkin nanti ada pesan-pesan untuk Sahabat Rasi Media. Dan untuk Sahabat Rasi Media jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bareng Fatur di Ngobrol Bareng. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bareng Fatur juga Bapak Narto dan juga Bapak Aris nih. Ngapunten Bapak Narto dan Bapak Aris ini juga memang berhubung kita dikejar juga dengan waktu gitu ya. Mungkin ada beberapa kesimpulan atau pesan-pesan yang untuk Sahabat Rasi di kesempatan siang hari ini, monggo. Oke, terima kasih. Sahabat Rasi yang saya hormati, yang saya banggakan, termasuk sahabat-sahabat di Desa Tangguh Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana, untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu ini. Pesan saya, Desa Tangguh Bencana harus menjadi motor penggerak untuk edukasi kebencanaan. Siapa lagi yang mau mengedukasi? Kalau tidak kita. Nah, semakin banyak kita melakukan edukasi, insya Allah lah frekuensi semakin banyak itu ya masuknya semakin banyak juga. Tapi kalau tidak tandang, orang tandangnya ya jangan mengharapkan. Jadi tandang dhisik baru ada harapan. Kemudian juga sebagai motor penggerak untuk simulasi tanggap darurat kepada masyarakat. Ya memang Mas Fatur, untuk simulasi ini perlu biaya. Dan biaya itu kan bisa direncanakan, ya kan? Bisa minta bantuan mitra dan seterusnya. Tapi tandang isik lah, direncanakan. Baru naik sedikit ya. Konco-koncone yang peduli juga banyak gitu ya. Insya Allah mereka oke juga. Nah, kemudian yang ketiga, Desa Tangguh Bencana itu sebagai penggerak modal sosial tadi, kearifan lokal untuk pencegahan dan mitigasi. Kemudian yang terakhir, Desa Tangguh Bencana harus menjadi motor untuk menggerakkan kapasitas dan relawan. Baik pada saat pra-bencana, saat bencana maupun pasca bencana untuk mengelola risiko. Maka jangan henti-henti untuk peduli. Jangan peduli. Peduli tok tidak cukup, harus ditandangi. Jadi peduli dan tandang itu mindset yang harus ada di setiap kebencanaan. Saya kira itu. Siap. Oke, terima kasih. Saya tambah sedikit. Selain itu, Desa Tangguh Bencana juga membantu, akan membentuk kelompok siaga bencana. Dengan adanya bentuk kelompok siaga bencana ini, masyarakat akan siap. Yang kedua, menyusun rencana mitigasi dan rencana kontingensi desa. Nah, yang ketiga itu
membangun budaya sadar resiko sejak Nah, dini. ini yang sulit. Ini yang penting. Nah, ini kata kunci yang terakhir Yang di situ. terakhir. Iya. Membangun budaya sadar risiko sejak dini. Nah, ini yang penting. Nah, dan ini betul kunci utama adalah partisipasi masyarakat gitu ya. Ya peduli, Ya. peduli dan tanda. Gitu. Jadi memang desa tangguh itu bukan hanya program gitu. Bukan hanya rencana, tapi gerakan bersama. Nah, tandang itu yang paling penting. Tandang itu tadi ya. Oke. Siap. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Narto atau Bapak Aris? Cukup lah. Cukup lah. Oke. Jadi sahabat Rasi Media sekali lagi Fatur juga hanya Insya Allah mah kita tangguh. Insya Allah mah kita tangguh. Siap ya. Jadi ketangguhan adalah kesiapan. Terima kasih juga buat masyarakat bencana. Oke. Magetan. Siap. Oke. Jadi kita harus dibangun bersama-sama ya, Bapak ya. Betul. Melalui peran aktif masyarakat, Iya. melalui peran aktif mungkin dari media juga Dunia usaha, akademisi. Jadi semua gotong royong menjadi satu untuk ya kita mengantisipasi bencana dan juga menangani ketika pasca bencana tadi. Termasuk kita ngobrol ini kan tantang ini. Betul. Ini kita tandang gitu ya. Oke. Tapi Bapak mohon maaf ini untuk tandangnya harus selesai dulu. Oh iya. Kita mungkin bisa tandang di lain waktu. Gitu Insya Allah, ya. insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol Insya lain Allah, untuk perbincangan yang luar biasa lain di lain waktu. Terima kasih Insya Allah. sekali lagi untuk Terima kasih Bapak juga, Mas Narto Wagub, juga Mas Aris. ya. Dan untuk sahabat Rasi Media sudah usai ya untuk ngobrol bareng FPRB untuk kesempatan siang hari ini. Fatur bersama dengan para narasumber izin pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.